Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ketiga, saudaraku. Ini merupakan bagian terakhir dari bagian pertama. Ya, ayat terakhir dari bagian pertama yaitu tentang salam pembuka dan doa Rasul Yohanes. Di ayat yang keempat, start itu kita masuk dalam bagian yang kedua yaitu tentang ajakan tetap tinggal dan berjalan dalam kebenaran dan kasih. Itu di dalam ayat yang keempat sampai 6. Nanti video yang selanjutnya kita akan belajar itu ya saudaraku. Nah, di ayat ketiga ini kita akan belajar tentang doa Rasul Yohanes. Apa sih doanya? Nah, kita pelajarin supaya kita praktekkan doa Rasul Yohanes ini. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian: anugerah, kemurahan, dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa itu, menyertai kamu di dalam kebenaran dan kasih. Nah, ini doanya Rasul Yohanes. Pada ayat ketiga ini Rasul Yohanes menyelipkan doa dan kerinduannya kepada ibu yang terpilih. Itu pada gereja yang jadi beban pelayanannya dia. Itu Rasul Yohanes doakan biar mereka punya anugerah, kemurahan, dan sejahtera. Nah, di dalam kebenaran dan kasih. Ini kerinduan Rasul Yohanes agar anak-anak bimbingnya ini bisa mengalami anugerah Allah, grace, mengalami kemurahan, mengalami sejahtera. Apa sih anugerah? Anugerah itu adalah suatu pemberian dari Allah tanpa melalui hasil usaha kita. Efesus 2 ayat yang ke-8. Asalkan kita mau saja, maka Allah akan memberikan kepada kita tanpa usaha. Nah, jika kita mau bahas anugerah, maka istilah ini sebagian besar dikaitkan dengan keselamatan. Efesus 1 ayat 7, Efesus 2 ayat yang ke-5, Efesus 3 ayat 7 sampai 8. Itu istilah anugerah itu dikaitkan dengan keselamatan. Tapi ada lagi anugerah yang lain, yaitu kekuatan untuk mempertahankan keselamatan tersebut. Itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat di dalam anugerah. Jadi anugerah Allah ini ada dua hal. Menyelamatkan kita, memberi keselamatan, dan memberi kekuatan untuk mempertahankan keselamatan. Anugerah Allah ini penting untuk menerima segala sumber dari sorga, serta memberi kekuatan selama hidup dalam dunia ini. Anugerah terbesar adalah kapan? Saat kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Sehingga kita diberi tiket masuk kerajaan sorga. Titus 3 yang kedua. Saat kita mati atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita diangkat ke sorga. Tiket kita tukar. Kita punya rumah di sorga. Itu anugerah Allah. Nggak bisa dengan hasil usaha kita itu. Bagaimana kita bisa masuk surga? Dengan usaha kita, dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, tidak bisa. Itu anugerah Allah. Nah, saat kita masih dalam dunia ini, Allah memberi anugerah juga, kekuatan. Jadi paket anugerah ini bukan hanya keselamatan, tapi juga kekuatan untuk mempertahankan keselamatan. Nah, saudara dan saya masih hidup. Nah, kita minta anugerah Allah. Kita gak mampu, Tuhan. Saya mohon anugerah-Mu memberikan saya kekuatan untuk bisa bertahan hidup dalam dunia ini yang semakin lama semakin jahat, sehingga saya tetap hidup dalam kesucian. Minta kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Saya bisa kok. Saya mau hidup dalam kekudusan. Saya siksa tubuh saya. Dengan kekuatan Allah, kekuatan ilahi. Roh Kudus akan menuntun kita. Itu kekuatan ilahi. Sehingga kita bisa kuat. Nah, setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, maka kita harus menjadi pengurus yang baik dari anugerah Allah. Yaitu apa? Melayani orang lain. Agar bisa menerima anugerah yang sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Pengurus yang baik. Kita gak egois. Hanya mau selamat sendiri. Orang yang egois justru akan kehilangan keselamatannya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Barang siapa yang tidak melakukan kehendak Allah, tidak dikenal Allah. Ini yang menjadi perasaan, harus menjadi perasaan, perkataan,
pikiran dan tindakan kita, yaitu menjadi pengurus yang baik, tidak egois dimanapun bidang kita dalam hidup kita. Ayo belajar menjadi pengurus yang baik dengan cara apa? Bagi-bagi makanan rohani sehingga jiwa-jiwa bisa terberkati, mereka bisa percaya Tuhan Yesus, mereka bisa ditumbuhkan rohaninya. Ini ada belas kasihan terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Harus ada. Perkataan kita mengandung anugerah yang menyelamatkan, bukan mengandung kutuk yang membuat orang berdosa. Caci maki, buang. Pikiran kita harus pikiran ide-ide yang menyelamatkan, menguatkan orang lain, bukan ide-ide yang justru menjatuhkan orang lain. Tindakan kita juga harus mengandung anugerah membawa keselamatan, bukan tindakan-tindakan yang membawa kehancuran terhadap rohani seseorang. Roma 2:24, oleh karena kamu, karena engkau, bangsa-bangsa menghujat Allah. Nah, hati-hati. Itu tentang keselamatan. Ini doa Rasul Yohanes agar anugerah dari Allah itu bisa memimpin, tetap tinggal dalam gereja-gereja yang jadi beban pelayanannya. Tetap tinggal dalam jiwa-jiwa menjadi pelayanannya. Kita juga berdoa itu, Tuhan biar anugerah keselamatanmu, juga anugerah kekuatan dari engkau tetap tinggal dalam saya, dan saya mau berdoakan biar keluarga saya, suami istri, anak-anak, teman-teman sepelayanan, jiwa-jiwa menjadi anggota persekutuan saya, juga mungkin teman-teman sekampus saya, itu saya doakan biar mengalami anugerah yang sama. Itu doa yang benar. Pikiran, tindakan, perkataan, perasaan kita mengandung anugerah, ya. Yang kedua, kemurahan. Kemurahan Allah. Allah murah hati, Lukas 6 ayat 26. Nah, kata kasih setia, rahmat, mercy, tender mercy, loving kindness, belas kasihan ini mengandung pengertian yang sama, yaitu kemurahan. Murah hati, bahasa Inggrisnya mercy, adalah suatu tindakan kasih dan atau pengampunan atas sesuatu yang seharusnya ditimpakan kepada seseorang. Misalnya ayah, seorang bapak memasang target nilai 80 untuk ujian anaknya, di mana jika anaknya tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka ada hukuman. Nah, tapi anaknya hanya mampu mencapai nilai 70. Si ayah tidak menghukum, hanya memberikan nasihat bahwa lain kali harus bisa sampai 80 ya nak. Nah, si ayah ini memiliki kemurahan yang diberikan kepada anaknya. Ini harusnya targetnya 80, si anak cuma bisa 70. Gak dihukum karena ada kemurahan. Nah, kemurahan Allah ini sangat luar biasa loh saudaraku. Kita yang seharusnya banyak menerima hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat, tapi malah banyak mendapatkan kemurahan, sehingga menyebabkan hukuman ini tidak kunjung datang. Kemurahan ini Daud rasakan juga saat dia dikejar-kejar Saul. Allah meluputkan dia dari celaka Saul. Oleh karena itu, Daud memiliki nyanyian kemurahan Allah atas dirinya. Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Mazmur 63 ayat yang keempat. Nah, kalau kita lihat Daud ini apakah pada saat dia dikejar-kejar Saul, apakah dia berbuat dosa? Tidak. Loh, si anak kan dia berbuat salah terhadap si ayah menetapkan 80 tapi si ayah hanya mampu 70. Kan salah itu. Loh, tapi kok dua-dua disebut kemurahan? Betul. Karena kemurahan ini mengandung dua unsur. Unsur apa? Kasih dan atau pengampunan. Nah, jika seseorang berdosa, maka kemurahan Allah ini mengalir dalam unsur kasih dan pengampunan. Ratapan 3 ayat yang ke-22, Yoel 2 ayat yang ke-13. Tetapi jika tidak ada dosa,
maka kemurahan Allah mengalir dalam unsur kasih saja. Mazmur 118 ayat yang keempat. Nah, kita perlu mengerti agar bisa mendapatkan jenis kemurahan Allah yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Nah, jika kita ada sesuatu masalah, coba periksa diri kita. Kalau kita nggak ada dosa, percayalah, kemurahan Allah itu cukup buat kita untuk bisa melewati masalah itu. Tapi kalau kita ada dosa, kita minta ampun kepada Tuhan sehingga kemurahan Allah mengalir. Kalau kita harusnya dihukum senilai 80, kita cuma dihukum senilai 30. Atau mungkin gak dihukum sama sekali. Ya, itu saudaraku. Tapi yang paling terbaik adalah tidak berbuat dosa, hidup dalam kesucian, sehingga kemurahan Allah mengalir dalam unsur kasih saja. Nah, kita akan melihat satu persatu kemurahan Allah yang mengandung kasih dan pengampunan itu suatu saat akan berhenti mengalir atau kadarnya akan berkurang. Saat kapan? Saat hajaran itu muncul, ya. Saat hajaran Allah muncul. Allah menghajar supaya anaknya itu bertobat. Ibrani 12 ayat ke-6. Hajaran Allah itu mengandung ajaran Allah itu bergantung pada tingkatan rohani seseorang. Jika kita semakin mengerti firman Tuhan, maka Allah akan lebih menuntut banyak. Biasanya hajarannya lebih banyak. Lukas 12 ayat yang 48. Tetapi semakin banyak kemurahan, semakin sedikit hajarannya. Dan sebaliknya, semakin sedikit kemurahan, semakin banyak hajarannya. Allah itu kasih, sehingga meskipun Allah menghajar dengan dahsyat menurut pikiran kita, anggapan kita, tetapi tetap saja ada unsur kemurahan yang tersisa. Karena memang kemurahan itu begitu besar. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Ya, ini contoh adalah, saya berikan ilustrasi, ini penggaris kemurahan. Ini ya, penggaris kemurahan. Saat kita ada dosa dan bertobat, kalau kemurahan Allah ini penuh masih, maka kita tidak dihukum. Tapi kalau kemurahan Allah ini berkurang 1 senti, maka 1 senti inilah hukuman kita. Seharusnya saat kita berdosa habis. Hukumannya ini panjang berapa? 15 senti. Hukumnya harus 15. Tapi kan ada kemurahan cuma dihukum mungkin 14,9, dihukum 1 mm. Keras hati dalam dosa, turun kemurahan Allah, dihukum 1 senti. Tapi tetap ada kemurahan. Dihukum masih keras hati dalam dosa, dihukum 1,5 senti. Kemurahan Allah berkurang. Nah, ini ilustrasi tentang kemurahan. Allah tidak pernah menghilangkan kadar kemurahan saat menghajar anaknya. Nih, tetap ada kemurahan, tetap ada kemurahan, tetap ada kemurahan. Walaupun ini loh, kadarnya berkurang, tapi nggak pernah dihilangkan itu. Kalau dihilangkan, kita berdosa langsung mati. Tapi kan enggak. Kadang berdosa kok nggak dihukum-hukum. Nah, karena kemurahan masih penuh. Tapi jangan menganggap sepi kemurahan Allah. Hukuman gak kunjung datang, berbuat dosa terus. Hati-hati, kalau kemurahannya berkurang, hukuman datang. Ya. Nah, bahkan saudaraku, pada zaman antikris pun yang seolah-olah tidak ada kemurahan Allah menurut kita, itu justru zaman itu adalah zaman kemurahan untuk anak-anaknya yang tertinggal, supaya diberi kesempatan bertobat yang terakhir kalinya untuk masuk surga walaupun dengan siksaan sampai mati. 1 Korintus 5 ayat yang ke-5. Dihajar Allah tidak mempan, akhirnya Allah serahkan kepada iblis, dihajar iblis sehingga tubuhnya mati, rohnya masuk surga. Itu tujuannya. Jadi masih ada sisa kemurahan Allah di zaman antikris. Mungkin cuma sisa 2 senti. 13 senti ini hukuman antikris ini dahsyat. Sisa 2 senti. Tapi ini kemurahan. Dengan siksaan yang belum pernah
terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Disiksa sampai mati, kita tetap mempertahankan keselamatan, bertobat sungguh-sungguh, tetap percaya Tuhan Yesus, gak mau dilepaskan, kita mati masuk surga. Nah, kapan kemurahan Allah habis sama sekali? Nol. Kapan? Saat dia datang kembali ke yang kedua kalinya dan orang-orang tetap tidak bertobat, malah ikut antikris. Saat itulah kemurahan Allah habis sama sekali dan hukuman penuh di neraka menanti mereka. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini habis sama sekali. Zaman antikris pun akhirnya memilih antikris, ya sudah. Saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, habis kemurahan Allah, mati dihukum. Nah, kedua, saat Tuhan Yesus datang secara pribadi, yaitu saat kematian, Pengkhotbah 11 ayat yang ketiga. Saat kematian itu penghakiman, Ibrani 9 ayat yang 27. Satu kali orang akan mati dan langsung dihakimi. Kemurahan Allah habis. Saat kita masih bernafas, masih ada kemurahan Allah. Jangan menganggap sepi, jangan menganggap remeh. Roma 11 ayat 22. Jangan menganggap remeh. Tapi kalau sudah gak bertobat sampai akhir hidup kita, kemurahan Allah habis. Hukuman penuh menanti. Di mana? Di neraka. Sekarang, bagaimana sikap kita? Kita mau meremehkan kemurahan Allah dengan tetap keras hati dalam dosa? Atau kita tetap hidup suci? Atau kalau ada dosa, cepat-cepat bertobat? Nah, itu pilihan dalam hidup kita. Cepat-cepat bertobat kalau ada dosa. Bangsa Israel menganggap sepi kemurahan Allah, Mazmur 106 ayat 7. Sehingga mati semua angkatan yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua. Bilangan 14 ayat 20. Allah itu panjang sabar, saudaraku. Tetapi Allah juga menghajar. Pengkhotbah 8 ayat 11. Allah gak cepet-cepet menghukum. Allah itu panjang sabar. Karena Allah ingin kita dengar nasihatnya, sadar, langsung bertobat. Seperti halnya orang tua ingin anaknya langsung bertobat, cukup dengan perkataan nasihat. Ayo, saya takut. Iya pak, iya ma, gak jadi. Cuman ayo, saya takut. Itu yang Allah inginkan. Baca firman Tuhan, oh iya, sadar, iya enggak Tuhan, sorry, bertobat. Itu yang Allah inginkan. Orang-orang meremehkan. Mana? Katanya kalau berontak sama orang tua dipatuk gagak lembah. Mana gagaknya? Ini loh, mana gagaknya lo mataku? Ayo patukan. Enggak dipatuk-patuk kok. Hati-hati menganggap sepi kemurahan Allah. Ingat, kalau pas kemurahan Allah berkurang, masa depan kita taruhannya dihukum Allah. Hati-hati loh. Oleh karena itu, belajar mengerti firman Tuhan. Yang terbaik adalah tidak berbuat dosa. Akan pada waktu peristiwa Ai, Yosua, siapa ini yang berbuat salah? Akan tak ngaku-ngaku sampai didedes, diundi sampai terakhir. Ini kamu akan ya? Iya. Ya sudah, kemurahan Allah habis. Tak mau sadar, keras hati sampai akhirnya ditunjuk. Ini akan ya? Iya. Sudah. Mati kan? Dihukum, dilempar batu sampai mati kan? Yosua pasal 7 itu. Hati-hati. Itu kemurahan Allah yang mengandung kasih dan pengampunan jika seseorang berdosa. Nah, kemurahan Allah yang mengandung hanya kasih saja, ini buat orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ini tidak akan pernah berkesudahan. Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 103 ayat 17, Mazmur 118 ayat 4. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitu besar dan tak terukur kemurahan Allah ini. Inilah yang harus kita rindukan terjadi, yaitu pertambahan kemurahan dalam hidup kita. Kemurahan ini menceritakan tentang penjagaan dan perlindungan Allah atas umatnya. Daud, tombak Saul. Ini saya Daud, Saul itu cuman ya kira-kira kalau main kecapi berapa meter sih? 2-3 meter. Saul ini orang terlatih perang. Lempar tombak tuh harusnya mati loh Daud. Kena loh. Daud main kecapi. Tong teng tong teng.
Kan gak sadar, gak ada pemikiran kalau Saul bakal melempar dia dengan tombak. Dia dilempar, tapi Daud kok bisa ngeles, menghindar. Kenapa? Itu kemurahan Allah. Harusnya kena, secara akal manusia kena, tapi Allah meluputkan. Itu kemurahan, penjagaan Allah. Posisi Daud tidak berbuat dosa. Itu kemurahan Allah yang hanya mengandung kasih saja. Kemurahan Allah tak terukur, seperti tingginya langit di atas bumi sepanjang waktu. Musa juga mengerti hal ini sehingga dia berdoa setiap pagi minta kemurahan Allah. Mazmur 90 ayat 14. Pagi hari sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita berdoa minta kemurahan Allah, menaungi sepanjang hari kita, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di hari tersebut. Tiba-tiba, saya tolak lah pekerjaan ini. Ya sudah ya, kamu nggak mau ya, ini untungnya besar. Ya, saya tolak. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, pekerjaannya memang merugikan, orangnya lari. Untung Tuhan saya nggak investasi di situ, sehingga saya nggak rugi. Puji Tuhan, itu kemurahan Allah. Allah menghindarkan dari hal-hal yang merugikan. Kita minta sepanjang hari, kita harus mengharapkan kemurahan Allah terlebih dari segala yang kita harapkan. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Jangan berharap pada manusia untuk menolong kita, nanti terkutuk. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 6. Nah, jika Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita pun harus menjadi orang yang murah hati. Ya kan? Ini dikatakan di sini kan, anugerah, kemurahan dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Putra Bapa itu menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Yohanes berdoa buat jiwa-jiwa agar limpah kemurahan. Kita juga harus penuh kemurahan. Kita doakan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita untuk penuh dengan kemurahan. Sikap kita yang murah hati adalah limpah pengampunan. Kedua, limpah pertolongan. Kalau ada salah dari orang lain, kita ampuni, kita kasih kemurahan, karena Allah kita murah hati. Tapi kalau anak kita salah, ya dihajar boleh, sekali 2 kali nggak nurut dipukul kakinya atau pantatnya supaya jerah. Pegawai kita kalau salah di SP boleh, itu kasih dan pengampunan. Ada hajaran sedikit boleh. Nah, tapi kalau nggak ada dosa, nggak ada salah, ya kita harus limpah pertolongan. Bantulah mereka yang dalam kesusahan, bantulah. Aduh, kita keluar uang mungkin 100.000, udah bikin bangkrut. Kalau kita punya uang di bank itu puluhan juta, kasihlah kemurahan. Mungkin kita pas-pasan, kita limpah pertolongan apa? Kita nggak bisa kasih uang, tapi kita kasih tenaga. Ya sudahlah, kamu saya jemput ya untuk pergi ke gereja, boleh nggak apa-apa. Itu limpah kemurahan. Ayo, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini limpah kemurahan dalam hidup kita. Limpah pengampunan, limpah pertolongan. Nah, sikap murah hati ini membuat seseorang tidak bereaksi dosa di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jika kita dirugikan, kita bisa ngampuni. Tapi jika kita nggak dirugikan, kita limpah pertolongan agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa datang melalui hidup kita. Nah, ini limpah anugerah. Kita berdoa, Tuhan limpah anugerah, Tuhan limpah kemurahan, Tuhan limpah sejahtera. Sejahtera ini bahasa Yunaninya eirene. Ini dari Allah. Tujuan itu apa? Untuk tetap eksis dan bersinar di tengah-tengah dunia yang bengkok dan terbalik. Damai sejahtera Allah ini berguna untuk membuat kita tetap tenang di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Filipi 4 ayat yang ke-7. Sehingga bisa berpikir, berperasaan, bertindak sesuai kehendak Allah. Filipi 2 ayat yang ke-5. Damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kita, membuat kita tidak sampai bertindak dan berpikir menurut dunia ini, saudaraku. Sehingga gak sampai bereaksi dosa. Ada damai sejahtera. Ya, Tuhan gimana? Langkah ke sini, oke saya langkah ke situ. Putuskan ini, oke saya putuskan itu. Enggak, dalam bahasa Jawa gerusu, cepat bertindak, lambat mendengar. Enggak, betul adalah lambat bertindak, cepat mendengar. Oke Tuhan, ya jalan.
Itu damai sejahtera. Sehingga kita bisa menguasai diri, tidak gegabah memutuskan sesuatu. Kita bisa berdoa sehingga menghasilkan keputusan-keputusan sesuai pimpinan Roh Kudus. Jadi 3 hal ini yang dirindukan oleh Rasul Yohanes, bisa terus menyertai gereja Tuhan. Saat gereja Tuhan dalam kebenaran dan kasih, maka 3 hal ini akan mengalir penuh. Saat kita tinggal dalam kebenaran dan kasih, 3 hal ini mengalir, limpah, anugerah, kemurahan, dan damai sejahtera. Di ayat ketiga ini juga disisipkan sedikit tentang Trinitas, yaitu Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai Putra Bapa. Tentu saja Roh Kudus bekerja bersama-sama walaupun tidak tertulis. Jadi Trinitas itu ada, tapi 3 menjadi 1. Tidak terpisah, tidak ada bayang-bayang pemisahan atau pertukaran itu. Ibrani 1 ayat 17. No variableness of exchange, tidak ada pertukaran. Ini saudaraku ya, sedikit dari ayat yang ketiga supaya kita bisa mengerti dan praktek. Jangan berdoa buat berkat diri sendiri, tapi doa yang benar itu, Tuhan limpahkan anugerah buat anak saya, limpahkan kemurahan, limpahkan sejahtera, sehingga mereka itu bisa berjalan dalam kebenaran dan kasih terus menerus. Ya, ini sedikit dari ayat yang ketiga biar kita mengalami 3 hal ini dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.